Pengertian materialisme. Kata materialisme berasal dari kata materi dan isme. Kata materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segalanya sesuatu yang nampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar dari segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia yang mengatasi alat indera. Orang-orang ini adalah para pengungsi ajaran materialisme atau orang yang mementingkan keberadaan semata. Materialisme menolak hal-hal yang tidak kelihatan. Sesungguhnya yang ada adalah keberadaannya semata-mata bersifat materi atau sama sekali tergantung pada materi. Oleh sebab itu, seluruh realitasnya hanya mungkin dijelaskan secara materialisme. Materialisme dalam konteks filsafat adalah pandangan yang berpendapat bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ada adalah material, dan segala sesuatu yang terjadi dapat dijelaskan dan dipahami melalui prinsip materi. Materialisme meyakinkan bahwa realitas yang ada adalah hasil dari interaksi dari materi-materi yang berkumpul dan berinteraksi satu sama lain. B. Tokoh-tokoh aliran materialisme. Yang pertama, Demokritos pada tahun 460 sampai 360 sebelum Masehi. Demokritos merupakan pelopor pandangan materialistik klasik yang disebut juga anteisme. Demokratos beserta para pengikutnya beranggapan bahwa segala sesuatu terdiri dari bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi atau yang disebut atom. Yang kedua, Ludwig van Beck pada tahun 1804 sampai 1872 mencengangkan sesuatu fisika materialisme, suatu etika humanisme, dan suatu epistemologi yang menjunjung tinggi pengenalan indrawi. Menurut Verbeek, yang ada hanyalah materi, tidak mengenal alam spiritual. Kepercayaan terhadap tujuan hanyalah merupakan suatu proyeksi dari kegagalan ketidakpuasan manusia mencapai cita-cita kebahagiaan dalam hidupnya. Para tokoh aliran materialisme berpanjang bahwa materi terlebih dahulu ada, sedangkan ide atau pikiran timbul setelah melihat materi. Dengan kata lain, materialisme mengakui bahwa materi menemukan ide, bukan ide menemukan ide. Adapun filsafat materialisme ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, segala yang ada atau wujud berasal dari segala sumber, yaitu materi. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadi panca indera sebagai satu-satu alat mencapai ilmu. Yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dan peletakan hukum. Yang kelima, menjadikan kecenderungan dan tabiat manusia sebagai akal. Yang berikut C. Tujuan pendidikan. Perubahan perilaku mempersiapkan manusia sesuai dengan kapasitasnya untuk tanggung jawab hidup sosial pribadi dan kompleks. Perubahan perilaku tampak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, antara lain membentuk jiwa mandiri, cerdas, dan kreatif. Namun, pandangan materialisme kurang memperhatikan aspek kompetensi spiritual. B. Kurikulum.
Isi pendidikan mencapai pengetahuan yang dapat percaya, dan organisasi selalu berhubungan dengan sesara perilaku. Muatan lebih banyak didominasi pengetahuan alam dan sosial. Pengetahuan religius, moral, budi pekerti kurang dapat perhatikan pada aliran materialisme. Metode. Pelajaran lebih banyak menggunakan cara memberikan stimulus respon. Guru harus pandang memberikan rancangan siswa untuk belajar. Melalui reform camp, memberikan hadiah dan penghargaan. Bentuk penghargaannya bisa menumbuhkan motivasi untuk melakukan kegiatan. Kedudukan siswa. Materialisme menuntut siswa untuk belajar. Siswa tidak diberi ruang kebebasan. Perilaku ditentukan oleh kegiatan di luar. Pelajaran sudah dirancang oleh guru. Siswa dipersiapkan untuk hidup sesuai harapan orang tua atau guru. Kompetensi dalam diri siswa sulit untuk berkembang dengan baik. Peran guru. Guru memiliki kekuasaan untuk merancang dan mengontrol proses pendidikan. Guru dapat mengukur kualitas dan karakter hasil belajar siswa. Pembelajaran lebih banyak diketahui guru, sementara siswa mengikuti skenario yang telah disusun sesuai yang dikehendaki guru. Yang berikut sumbangsi aliran materialisme bagi pendidikan agama Kristen. Sumbangsi ini dapat mencakup perspektif baru dan tantangan yang perlu dihadapi dengan menginteraksikan pandangan materialistik dengan ajaran agama Kristen. Salah satu sumbangsi aliran materialisme adalah pengakuan akan pentingnya ilmu pengetahuan dan pemahaman rasional dalam pendidikan agama Kristen. Dengan pendekatan yang lebih berbasis pada fakta dan bukti empiris, aliran materialisme dapat mendorong pendidikan agama Kristen untuk lebih memperhatikan aspek intelektual dan kritis dalam memahami keyakinan agama. Namun, aliran materialisme juga dapat menentang aspek spiritual dan transendental dalam pendidikan agama Kristen. Pandangan materialistik cenderung menekankan pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris, sehingga aspek spiritual yang tidak dapat dijelaskan secara materi menjadi kurang diperhatikan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan dalam pemahaman dan pengenalan kehidupan rohani dalam pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen memiliki pendekatan yang beragam dalam menanggapi aliran materialisme. Beberapa pendekatan materialisme untuk menginteraksikan pandangan materialistik pada ajaran agama Kristen. Yang berikut implikasi aliran materialisme bagi pendidikan agama Kristen. Implikasi aliran materialisme bagi pendidikan agama Kristen dapat mencakup tantangan dalam mentransmisikan nilai-nilai spiritual dan etika Kristen pada generasi yang tumbuh dalam budaya yang cenderung fokus pada keberhasilan material. Pendidikan agama Kristen dapat berupaya mempertahankan esensi ajaran-ajaran rohania sambil menghasilkan godaan nilai materialistik yang mungkin mendorong penerimaan dan pengajaran agama tersebut. Dalam konteks ini penting untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang relevan dan kontekstual untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai agama Kristen di tengah dinamika masyarakat modern. Implikasi pertama adalah bahwa materialisme dapat menolak pada penolakan terhadap keberadaan Allah dan keyakinan agama Kristen secara keseluruhan.
Jika seseorang sepenuhnya mengadopsi pandangan materialistik, mereka mungkin cenderung menolak kepercayaan akan keberadaan Tuhan dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak relevan dan tidak nyata. Implikasi kedua adalah bahwa materialisme dapat mempengaruhi pandangan tentang moral dan nilai-nilai yang dikerjakan dalam agama Kristen. Jika ada seseorang beranggapan bahwa hanya materi yang ada dan tidak ada kehidupan setelah kematian, maka mereka cenderung mengabaikan atau meragukan pentingnya etika dan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Kristen. Namun penting untuk diingat bahwa agama Kristen memiliki pendekatan yang berbeda dalam menghadapi aliran materialisme. Banyak teolog Kristen dan sarjana agama telah mengembangkan argumen dan pemikiran yang mengintegrasikan keyakinan agama Kristen dengan pandangan materialistik dalam upaya untuk menjembatani kesenjangan antara keduanya.